Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah. oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban Dengan kasus ini, dengan memanggil sejumlah pihak, Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Andira dengan NIM 2202100052 dari kelas 3B Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikus Saleh. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah analisis kebijakan yang diampu oleh Bapak Dr. Muryali SOSMAP, di mana beliau memberikan kami tugas untuk menganalisis sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, yang dimana dari kasus tersebut lahirlah suatu kebijakan. Perundungan atau sekarang lebih sering disebut dengan bully merupakan perilaku tercela yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada mereka yang lebih lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, ataupun jabatan maupun kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya seperti yang ada di kartun Doraemon, yang dimana Giant yang punya fisik lebih besar dan kuat sering membuli Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tetapi tidak selalu orang yang kuat itu menjadi pelaku bullying loh. Ada juga faktor lainnya yang membuat seseorang jadi pembuli. Contohnya, si pelaku pembuli ini merupakan seorang korban kekerasan di dalam keluarganya, ataupun agar si pelaku pembulian ini lebih diakui di circle pertemanannya ketika dia membuli orang lain. Ada beberapa bentuk dari bully, yaitu yang pertama ada physical bully berupa memukul, menendang, mencubit, dan merusak barang-barang milik korban. Yang kedua, ada verbal bullying. Verbal bullying ini berupa membuli melalui kata-kata seperti menghina, mengancam, dan memanggil dengan panggilan yang tak layak kepada korban. Yang ketiga, ada social bullying. Social bullying ini berupa mengucilkan atau mengajak orang lain untuk membenci serta tidak menyukai si korban. Dan terakhir ada cyberbullying. Cyberbullying ini berupa bully yang dilakukan dalam dunia online seperti melakukan hate comment kepada seseorang ataupun mengirimkan pesan ancaman kepada seseorang. Jumlah kasus bully di Indonesia tiap tahun semakin meningkat. Seperti yang bisa kita lihat di sini, di tahun 2020 terjadi kasus bully sebanyak 119 kasus, dan di tahun 2021 terjadi penurunan di mana hanya 53 kasus, dan di tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebanyak 226 kasus bully. Di Indonesia, kasus bully sering terjadi di lingkungan sekolah. Tak jarang, anak-anak di taman kanak-kanak pun menjadi korban bully. Tak hanya di lingkungan sekolah, di dunia maya juga kian marak terjadi bully atau sering disebut dengan cyberbully. Bully ini memiliki dampak yang cukup dahsyat kepada para korbannya, baik kepada fisik maupun psikologi korban. Di fisik korban biasanya terjadi luka-luka, ataupun cedera serius, bahkan kematian. Dan dampak terhadap psikologisnya adalah terjadi depresi, gangguan kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, kesulitan untuk bersosialisasi, serta kesulitan untuk berkonsentrasi. Kebijakan mengenai kasus bully yang kian marak terjadi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk bully, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah.
Selain itu juga ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Peraturan ini mengatur bahwa setiap sekolah wajib memiliki program pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan termasuk bully. Pada praktiknya, penanganan kasus bully di Indonesia masih belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha untuk saling menjaga, menghormati, menghargai, menyayangi, dan menjauhi bully. Stop perundungan, tebar kebaikan, be a buddy, not a bully. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.